Yo, what's up guys? Malam minggu nih. Bagi kalian yang mau berpacaran ataupun berpergian, jangan lupa ikuti segala protokol kesehatan yang ada. Kita lihat Alicia nih. Wah, kok nggak pakai masker nih? Salah. Mundur. Nah, gini dong, pakai maskernya. Ngomong-ngomong mau kemana sih kalian nih? Oh alah, ke tempat makan. Kok tapi duduknya bersebelahan sih? Salah. Mundur. Nah, gini dong, duduknya nggak bersebelahan dan selalu menjaga jarak. Tapi jangan lupa bayar ya. Dikata gratis apa nih restoran? Nah, gitu dong, antrinya berjarak. Pokoknya kalian yang mau pergi sama pacar, ikuti segala protokol kesehatan yang ada. Stay safe, stay healthy, dan God bless you guys. Kok lo backstreet sih? Kenapa nggak open aja? Ya, karena orang tua gue sih sebenarnya yang nggak setuju. Terus kok lo lanjutin kalau orang tua lo nggak setuju? Ya karena dia ngasih segalanya buat gue. Ya gue ya udah sayang aja karena dia udah ngasih semuanya buat gue. Dan gue nggak bisa ngelepasin dia, walaupun orang tua gue nggak setuju. Kalau ketahuan gimana? Mungkin kawin lari kali. Kenapa sih lo selingkuh? Lebih dari dua lebih baik lagi daripada satu. Emangnya lo nggak sayang sama dia? Sayang, tapi yang di sana juga sayang. Kalau udah selingkuhin juga gimana? Tinggal cari yang lain. Cewek mah banyak, bukan dia doang. Kalau lo pacarannya beda agama sih? Emang masalah? Kan nggak ada masalah. Kalau gue sayang dia sayang juga, kenapa enggak? Emangnya lo nggak ada niat untuk nikah gitu nantinya? Ada, cuman ya urusan belakangan lah. Sekarang jalanin aja dulu. Orang gue sayang sama dia. Pacar lo kan lebih tua, udah punya laki juga. Kok lo mau sama dia? Dia duitnya banyak, kesepian lagi. Ya manfaatin lah. Emangnya lo nggak ada niat gitu nyariin sepantaran? Ya ada niat, cuma kalau sepantaran kayak kanak-kanakan, gak ada duit. Kalau mau diajak harus izin sama orang tua. Lo pernah nggak ML sama pasangan lo? Pernah lah, sering malah. Emang lo nggak ngerasa dosa gitu? Enggak lah, sama-sama suka sama dia. Ya segala apa yang dilakuin ya sah-sah aja. Emangnya dia fan-fan aja mau gitu lo gituin? Sama ini sih dia ngajakin. Ya gak apa-apa lah. Gue denger lo hamil ya? Iya, gue hamil. Gue nyesel banget. Terus gimana? Coba lo tanggung jawab. Gue gak tahu. Kayaknya dia gak akan tanggung jawab. Ini berat banget buat gue sama cowok gue. Gue gak akan bisa maksa dia buat tanggung jawab. Jadi solusinya gimana? Kayaknya gue bakal gugurin deh kandungan ini. Gue gak sanggup. Gue gak sanggup gue jalanin semuanya sendirian. Selamat datang di Saturday Night with Glorious episode ke-11. Mari kita sambut host kesayangan kita, Rahel Priscilla. Stop. Aduh, apa? Guys, harusnya aku nggak sendirian.
gajian hari ini. Masa sih, El? Iya. Ada yang baru tentunya, sambut yuk. Mari kita sambut Adele Brenda. Shalom Glorias, kembali lagi nih di Saturday Night with Glorias episode 11. Senang banget nih, balik lagi kita syuting bersama teman-teman. Tentunya dengan protokol kesehatan yang disiplin ya teman-teman. Tetap pakai masker, jaga jarak, supaya semuanya sehat. Nih teman-teman, ada muka baru nih. Ada yang muka baru nih. Ada yang baru nih. Kevin, sikat lo. Kayaknya masa lalu deh, El. Kayaknya masa lalu deh. Ngomongnya nanti aja ya. Masa lalu. Nggak punya. Oke, kita Nah, distract. ngomong-ngomong masa lalu nih, kayak demen-demenan kita hari ini mau bahas tentang love gitu loh teman-teman. Seru banget kan tuh? Bener banget. Seru Temanya apa? Temanya Del? Temanya pacaran ala anak Tuhan. Waduh, Aduh, berat ya. Kayaknya materi-materi ya tema-tema kayak gini ditunggu-tunggu banget sih sebenarnya. Pastinya dong. pastinya. Berat banget, agak berat ya karena anak Tuhan, ala anak Tuhan. Gitu. Anak Tuhan gak tuh kan? Nah, tapi tetap dong dengan berdasarkan Alkitab dari Kidung Agung 8 ayat 5 sampai 7. Nah, makanya supaya kita bisa membahas tema dengan lebih seru, dengan lebih dalam lagi, kita akan mengundang seorang psikolog loh teman-teman. Coba bayangin, seru banget kan? Ya kan? Masa lebih banget sih gak ada yang nyambut aku? Seru kan? Makasih ya, makasih materi seru banget ya. Kita akan mengundang psikolog, terus tentunya selain psikolog siapa lagi Del? Sama Renungan firman Tuhan dari Kariri. Kak Riri. Jadi pasti bakal seru banget. Jadi teman-teman stay tune ya buat yang punya masalah-masalah percintaan, yang ragu nih pacaran gue nih bener gak sih kayak gini. Yang butuh pencerahan. Betul, dari psikolog maupun dari sisi firman Tuhan harus tetap stay tune di sini sampai selesai. Oke teman-teman. Nah sebelum itu tentunya kita mau berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu ya. Teman-teman lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus karena kami para pemuda Gloria bisa sama-sama berkumpul di sini untuk bisa melayani Tuhan melalui acara SN bagian ini Tuhan. Kita berkati acara ini Tuhan Yesus segala menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Bapak yang baik, ampuni dosa kesalahan kami dan nama Yesus saya berucap syukur. Amin. Sebelumnya lupa, kita belum tepuk GP gak sih? Oh iya. Iya kan? Yuk, tepuk GP Jadi yuk. kita tepuk GP dulu ya. Yuk, ayo. Untuk membuka acara kita tepuk GP dulu teman-teman. Masih ingat kan tepuk GP? Lupa. Masih. Kayak tepuk pramuka gak sih? Anda PKP, lupa. Oh, Iya, itulah ya. Oke. Coba yuk. Siap ya? Tas Ya. rame ya? Oke. Rame ya? Oh, Rame ya Tepuk guys. GP ya. Iya. ya. Siapa kita? GP, GPIB Gloria. Apa kabar GPIB Gloria? Luar biasa, fantastis. Yes. Tepuk GP. 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 Oke, seperti biasa nih Del. Kita tuh kalau pembukaan tuh harus dibuka dengan yang seger-seger. Seger, iya bener Manis-manis Buka ya. dengan yang manis. Yang matanya enak gitu dilihatnya ya kan. Semoga enak ya. Saya kurang tahu sih masalah itu ya. Oh, baik. Tapi kalau masalah telinga pasti enak banget Enak didengar banget. nih. Ini telinga pasti enak banget nih. Kita akan mendengarkan Kesaksian pujian. dari Teh Hilim Musik. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan.
itu dia tadi kesaksian pujian dari Teh Hilim. judulnya Kasih Pasti Lemah Lembut. Pas banget sih sesuai sama tema kita kali ini ya. Nah sekarang yang paling ditunggu-tunggu nih Del, apa tuh? Kita mau ngundang siapa sih? Kak Bunga. Yang adalah seorang Psikolog. kenapa tuh kita ngundang psikolog? Seru Happy banget sih. Kenapa sih kita ngundang psikolog? Coba Karena kita tuh butuh tahu anak muda tuh pacarannya kayak gimana sih? iya anak Bingung muda. nggak sih kita kayak benernya kayak gimana gitu kan? Jadi Mm-mm. langsung aja nih kita panggilin Yuk. Kak Bunga. Kita sambut Kak Bunga. Kak Flower. Kak Bunga, selamat sore, Selamat sore, siang, selamat pagi, malam, semuanya siang, deh ya. pagi. Boleh ambil mic-nya Kak Bunga, silakan. Kak Bunga, nah kita biar ngobrol-ngobrolnya enak ya kita duduk lah ya. Kalau berdiri, pegel juga sih, pegel Capek lah ya berdiri Capek lah ya. Ya, udah capek hati, curhat ini. Oke. Belum mulai Kak. Belum mulai curhat ya. mulai. Udah gak sabar saya pengen ngomong psikolog Del. Kapan-kapan lagi gratis loh ini, kapan lagi ya nggak? Gratis. Nah, Kak Bunga apa kabar? Baik. Ini makin apa ya? Makin terpancar gitu. Basa-basi banget gue gitu. Kak Bunga, makasih loh Kak Bunga udah datang Sama-sama. ke acara. Nah, Kak Bunga ini juga adalah pengurus PL teman-teman. Jadi kita tuh emang selalu mau pacaran bareng-bareng ya, AGPP semua podcast lah. Nah Kak Bunga, kita kan temanya ini tentang pacaran ala anak Tuhan. Nah, kita pengen tahu nih, kita jarang-jarang nih ngundang psikolog nih ke acara kita ini ya kan, ya bukan jarang, malah kayak nggak pernah ya. Kita tuh Pertama kali kayak nih. kita tuh kayak capek gitu gak sih? Kita tuh pacaran kayak gimana gitu kan? Capek banget sumpah. Kayak terus Kayak ini curhatannya Adel sama Ada lagi Ayel ya. sendiri ya. Iya iya. Soalnya kan kayak secara mental capek gitu kan, ada yang galau lah apalah. Secara psikolog tuh gimana sih Kak pacaran itu Kak? Cinta tuh apa sih, asik kayak Oke, puitis banget ya. jadi kalau dari umurnya GP itu kan dari 17 sampai 35 gitu. Kalau untuk di psikologi sendiri sebenarnya itu dibagi jadi dua rentang usia. Dari 20 tahun ke bawah itu masih remaja akhir, sama 20 tahun ke atas itu dewasa awal gitu. Karena pembagian perkembangan yang berbeda, pastinya cara berpacarannya pun sebenarnya berbeda gitu. Nah kalau ditanya kenapa kita berpacaran, pastinya kan yang namanya manusia itu punya daya tarik sama lawan jenis gitu ya. Dan itu untuk masing-masing rentang usianya pasti akan berbeda-beda untuk kenapa sih mereka tertarik, kenapa mereka ingin berpacaran gitu. Kalau untuk anak-anak yang usianya di bawah 20 tahun biasanya karena mereka masih remaja, biasanya mereka berpacaran hanya untuk ada yang mungkin pinginnya rasa ingin tahu gitu ya, atau pingin kenal lebih jauh nih cewek atau nih cowok kayak ganteng, kayak menarik banget gitu. Penasaran gitu kayak. Ya bisa jadi seperti itu gitu. Jadi memang masih apa ya bilangnya, rasa kayaknya pingin tahu lebih deket deh gitu. Atau enggak modelnya bisa jadi kayak kalian inget-inget aja ketika kalian dulu pacaran zaman SMA gitu ya, apa namanya, kalian berpacaran tuh karena apa sih? Biasanya kan karena rasa suka, oh aku suka sama dia, kayaknya dia enak buat diajak ngobrol, lebih seperti itu. Tapi semenjak 20 tahun ke atas gitu ya, yang kalian akan penuhi itu akan lebih banyak. Misalkan kalian harus kuliah, kalian memikirkan masa depan, harus bekerja di mana, mulai memikirkan karirnya mau seperti apa. Biasanya untuk berpacaran sendiri pun udah tidak terlalu punya Masa menggebu-gebu kali ya. Iya, Udah lebih biasa aja lah ya. Jadi malah makin tua makin biasa aja gitu kayak. Prioritasnya beda gitu kayak. biasa aja tuh bukan artinya nggak jadi sebuah kebutuhan gitu, tapi lebih kepada ya jadi hal kesekian untuk bisa dipenuhin gitu, yang tergantung masing-masing Bener. orang. Bener banget, bener. Gimana Del? Gimana Kak? Gimana Kak? Nanti ya sabar di belakang kamera lagi langsung tatap kamu ya. Jadi tergantung masing-masing orang gitu. Jadi misalkan ada yang mungkin kalau dulu di zaman remajanya di bawah usia 20 tahun tuh biasanya masih
ketemu pacar tuh kayak seneng banget, harus wajib tiap hari ketemu sama pacar. Ayo siapa? Pasti begitu kan? Aku gak pernah pacaran dulu, gak tahu Kak. Ya ampun. Nah, Gimana kayak? Iya, lanjut Kak Bunga. nah jadi kalau udah setelah 20 tahun itu kalian punya kepentingannya itu tadi mulai bekerja gitu kan, berarti ada sudah kepentingan-kepentingan lain yang sudah mulai masuk. Jadi bahkan mungkin waktu pacarannya ya udah nanti aja gitu, paling bisa Sabtu Minggu tapi nggak tiap hari kayak intens kayak waktu remaja. Hal yang seperti itu sih. Jadi prioritinya tuh berbeda, kayak makin tua tuh Yes. prioritinya ya kerjaan dulu, masa depan dulu, baru pacaran, masih gitu kan. Itu mungkin seiringnya bisa ketemu tempat kerja ya pacaran, tapi kayak nggak nyari banget gitu kan, karena masih banyak priority yang lain. Iya betul. Nah Kak, nih Del, coba tanyakan Del ke psikolog nih, mantep nih. Kayaknya ada mungkin pengalaman Del. Gimana Kak ya? Silakan Jadi coba. gini, Kak Bunga, kita ada pertanyaan nih. Aku juga mau nanya. Pribadi ya Del? Enggak pribadi, ada gimana ya? Coba Del. Ada yang selingkuh, ada juga yang setia gitu kan. Apa sih yang dicari dari orang yang selingkuh tuh? Lakor. Tujuannya tuh apa Kak? Lakor. Kalau bahas tentang perselingkuhan gitu ya, tahu sih modelnya emang jadi apa namanya, hal yang menarik karena memang lagi fenomenanya yang terjadi sekarang ini kan memang banyak yang seperti itu gitu. Sebenarnya sebelum bahas tentang perselingkuhan, kita harus tahu dulu menurut kalian love atau yang kalian bilang cinta itu apa sih gitu. Jujur nggak tahu. Ini pertanyaan ya? Jujur nggak tahu. Aku belum tahu jawabannya di Google nih. Cinta. Berat banget nggak sih? Aku tahu sih cinta tuh ada 3 sih ya, ada kasih yang agape itu Kak, agape, eros sama filia. Aku Ya. tahunya itu sih cinta gitu. Itu kan Bener kalau di agama Kristen memang Iya. seperti itu kan gitu. Tapi kalau di psikologi itu kita punya teori namanya triangle of love gitu. nggak? Mungkin Cinta nanti segitiga Kak. Hah? Cinta segitiga. Jadi cinta dia, ku cinta. enggak. Jadi ada teori bentuknya segitiga gitu, dan itu ada 3 komponen yang menjelaskan tentang apa itu love gitu. Nah, di situ ada komponennya. Yang pertama itu ada intimacy, yaitu kedekatan ya. Seberapa dekat sih kalian sama pasangan kalian. Terus yang kedua itu lebih ke passion. Jadi passion ini sebenarnya ya karena artinya harafiahnya nafsu kan. Jadi memang semua yang berkaitan dengan fisik. Sesuatu yang kedekatan fisik atau ketertarikan fisik semuanya masuk di passion. Lalu yang ketiga itu komitmen gitu. Jadi hubungan kalian dari masing-masing orangnya, seberapa komit sih kalian untuk mau melanjutkan hubungan ini atau mungkin mau melanjutkannya sampai ke jenjang mana gitu. Itu masuk ke dalam komitmen. Nah, kalau di psikologi itu kita bisa melihat dari tingkah laku orang itu dari 3 komponen ini di bagian mana sih gitu. Jadi kalau misalkan kayak kita cuman berteman aja gitu, itu masuknya paling cuman ke intimasi aja. Jadi kalian cuman dekat. Kalau namanya teman kan ya udah kita dekat, kita sama-sama tahu, tapi kita nggak punya komitmen. Kan gue nggak mesti harus nemenin lu setiap saat gitu kan kalau teman. Atau nggak punya ketertarikan secara fisik gitu. Nah, kalau misalkan kayak kalian bahas yang ya kalau yang misalkan cuman ada yang memang pacaran cuman karena tertarik first love, ya apa? Love at the first sight gitu Iya, Kak. itu kan gitu. Jadi Pandangan cinta itu pada ya. pandangan pertama gitu. Sebenarnya itu terjadi karena ketertarikan fisik. Oh berarti itu Gitu. passion nggak ya? Ya, itu masuk di Berarti passion. sebenarnya nggak real tuh Kak. Kenapa? Love at the first sight tuh nggak ada gitu Kak. Maksudnya nggak mungkin lo ketemu langsung beneran cinta gitu, enggak Kak. Sebenarnya sih kalau dari psikologi istilahnya sebenarnya adalah itu bawaan emosi dan memang karena ketertarikan secara fisik gitu. Kayak tipe gue banget nih, jadi langsung lah. Ya nggak Del? Banget ya. Gitu. Jadi kalau misalkan ada yang tiba-tiba, ih cowok lewat ganteng, ayo dikejar gitu. Nah itu Siapa biasanya gitu ya? lebih Siapa kepada sih? passionnya gitu. Ya, passion berarti. Nah, kalau untuk anak-anak, jadi kalau misalkan kita berpacaran gitu ya, tadi kalau untuk teman kan intimacy gitu. Kalau misalkan berpacaran yang tipikalnya adalah intimacy tapi juga ada physical gitu ya, berarti sebenarnya kayak
apa ya, pacaran yang memang tujuannya memang bukan komitmen gitu. Ya udah kayak apa ya istilah sekarang ya, berpacaran ya udah secara fisik aja gitu. Jadi yang cuman kenal sama kenal ya udah, ketika seneng kita jalan, kalau enggak ya udah gitu. Tapi nggak ada komitmen untuk nanti kedepannya mau seperti apa gitu. Jadi sebenarnya selingkuh tuh masalah di triangle love itu ya kak? Mungkin ini passion doang, nggak ada intimasinya, nggak Ya. ada itunya. Oh jadi gitu ya. Jadi Oh. sebenarnya kalau untuk masuk di dalam selingkuh dari teori triangle of love itu sebenarnya mungkin seseorang itu yang berselingkuh itu tidak punya komitmen, atau mungkin dia takut sama komitmen gitu. Karena yang namanya komitmen kan berat ya gitu. Iya, betul. Karena sebenarnya komitmen itu terkait sama keputusan kalian untuk nih mau lanjut atau enggak nih. Kalaupun itu kita bilangnya komitmen adalah ya suka dan duka ya dihadapin bersama gitu. Nah, itu kan tuh nih berhubungan dengan triangle love itu tuh tadi the passion sama si. Nah, gimana sih kan nih anak muda kan tuh banyak yang melakukan hubungan yang lebih jauh kata alasannya cinta, sih kan? Itu gimana tuh kak? Dari apa sih kenapa dia bisa mengatasnamakan cinta atas perbuatan yang sebenarnya ya nggak baik dong ya, harus sebagai anak muda dalam Tuhan Yesus gitu kan? Gimana tuh kak? Nah untuk seperti itu makanya balik lagi sebenarnya apa arti cinta buat mereka sih gitu. Jadi ada beberapa orang yang memang mengatakan kalau cinta tuh menurut aku ya cuman karena aku tertarik sama fisik gitu. Nanti yang bisa membedakan adalah ya udah ketika aku sudah dekat sama dia, kalau kalau memang oke, ya udah lanjut gitu. Jadi ikut go with the flow aja gitu. Nah, cuman kalau misalkan lebih kepada cewek dan cowok tuh sebenarnya juga berbeda gitu. Jadi kalau cowok biasanya lebih ngelihat ketertarikan fisiknya dulu nih gitu. Sedangkan kalau yang cewek biasanya akan ngelihat untuk Feel ya kayak lebih ke feel. lebih ke sifat. Cara Biasanya berpikir. Gimana ke sifat? lebih ke sifatnya. Jadi misalkan dia setia nggak ya, atau dia orangnya bisa bikin aku nyaman nggak ya gitu, atau mikir sesuatu yang misalkan oh orangnya baik loh gitu, orangnya memang charming gitu, hal yang seperti itu. Sedangkan kalau cowok lebih melihatnya di fisiknya dulu gitu. Terus kalau tadi kalau dikaitin sama pertanyaannya AL apa tadi? Yang orang tuh mengatasnamakan cinta untuk yang melakukan hubungan yang sebenarnya tuh nggak boleh dilakukan. Nah, sekarang balik lagi lebih kepada merekanya sebenarnya yang mereka mau lakukan ketika berpacaran itu apa sih gitu, tujuannya apa gitu. Ada beberapa orang ya, makanya yang sudah dewasa biasanya berpikiran terutama untuk yang 20 tahun ke atas, mereka sudah berpikiran aku mau berpacaran karena mau lanjut ke pernikahan. Jadi ya udahlah sekarang aja gitu selesai gitu ya kak. Bisa Karena ya. mungkin dia merasa tuh nggak akan putus kok gitu kan orang-orang bilang kan gitu Ya. kan. Jadi ya tadi lagi let go with the flow juga kan Del tadi kayak tadi. Jadi ya balik lagi ke niat pacarannya tuh apa sih? Tujuan awal pacarannya tuh apa? Nah, komitmennya gimana sih itu berdua? Karena kan pacaran hubungannya setiap orang beda-beda kan. Gitu. Ini seru banget nih pembahasannya sih. Secara psikolog. Seru Ya kan? banget. Dari gabungan psikolognya udah kita mengerti gitu kan. Ada triangle love, ada intimacy dan segala macam. Nah sekarang tentunya kita sebagai anak Tuhan harus melihat dari Sisi firman Tuhannya. Makanya nih kita nanti akan ada sesi bersama Kak Riri. Yuk kita sambut Kak Riri yuk, Kak Riri. Kak Riri, silakan Kak. Asik. Mic-nya Kak itu maaf, tolong Ibu Adel. Ya, terima kasih. Kak Riri, selamat datang. Selamat datang. Akhirnya aku ada di SNWG. Iya di rumah Gepes ada with Gloria. Terima kasih semuanya. Belum nyaring selesai. banget ya Kak Rahel ya. Nyaring banget Makasih. Kak Riri. Ada tanya dong kabarnya Kak Riri gimana? Dua host kondang nih. Kak Riri apa kabar? Terima kasih. Ada host kondang baru kita. Aduh, tadi pengganti saya kan nanti ya. Enggak dong, harus dua. Saya mau pensiun aja sebentar lagi. Jangan. Gimana? Pas. Nah, kalau Kak Riri kita kan nanti kali ini sudah mendengar tuh perbincangan kayak formal banget ya. Ngobrol-ngobrol tadi aku sama Kak Bunga, aku sama Ada sama Kak Bunga tentang pacaran cinta secara psikolognya.
masalah kita juga mau denger dong dari sisi teologi nih Kak Riri, Ya. gimana tuh Kak? Ya, sebenarnya sih mungkin dari sisi teologi mungkin bukan artinya Kak Riri nggak artinya bukan seorang teolog gitu ya, tapi Iya. mungkin kita mencoba untuk membahasnya melalui firman Tuhan. Nah, saya tertarik banget kemarin waktu teman-teman SNWG kasih tahu, kita ambilnya dari Amsal 8, 5 sampai 7. Cuman yang mau Kak Riri emphasize itu 2 ayat aja dulu. Kita akan bacakan dari Kidung Agung 8 ayat 5 sampai 7. Cuman kita akan utamakan dari 2 ayat terdahulu. Jadi saya minta tolong untuk Acal baca dulu yang ayat 6 dan 7. Kidung Agung 8 ayat 6 dan 7. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya, sekalipun orang memberi segala harta benar rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Aduh, puitis banget. Ya, puitis banget ya, luar biasa. Nah, perlu kita tahu teman-teman, kalau untuk Kidung Agung ini sendiri kan sebetulnya ditulis itu hanya 8 pasal. Ya. Nah, yang nulis kan Raja Salomo. Nah, Raja Salomo sendiri itu memang menggubah kurang lebih ada 1005 gubahan tulisan puisi. Terus yang menarik dari setiap tulisannya Raja Salomo itu semuanya tentang pernikahan yang monogami. Jadi dia memuja satu orang wanita, dia mengingatkan bahwa cinta pada seorang wanita begitu. Nah, padahal Raja Salomo sendiri itu menikah dengan 300 orang istri dan 700 lir ya Kak Bunga ya. Jadi kurang lebih 1000. 1000 istri? Iya. Gimana lagi waktunya kalau bisa tahu? Ya luar biasa pokoknya. Wow. Tapi memang itu kita tidak akan emphasize itu ya. Kita ke yang lain. Tapi saya kepo, nanti saya cari Google. Nah ya. Menakjubkan AR. memang. Dan konon katanya Raja Salomo tuh mang kece, cakep, ganteng, pokoknya nggak ada duanya deh. Playboy. Ya, Kalau idola. zaman sekarang nggak itu playboy. Ya gitulah. Terus gini, pertanyaannya kenapa kok tulisannya terkesan monogami padahal dia poligami luar biasa begitu. Nah, ternyata tulisannya Raja Salomo di Kidung Agung itu ditujukan kepada seorang gadis sulam. Nah, si gadis sulam ini cinta pertamanya Raja Salomo. Nah, first love never die gitu kan. Nah, terus gini, apa nih kaitannya yang tadi kita bahas di Kidung Agung dengan yang Kak Bunga ya? Yang pertama di ayat yang ke-6 ini kita lihat bahwa cinta itu dibahasakan Raja Salomo kuat seperti maut. Agak ngeri ya, tapi puitis. Terus yang kedua, Raja Salomo juga bilang cinta itu melekat kuat seperti meterai. Terus cinta itu gigih. Nah, yang terakhir, cinta itu tidak bisa dibeli dengan harta. Jadi poin yang paling penting dari pemahaman Alkitab terhadap cinta sejati itu 3. Yang pertama, cinta itu melekat kuat bahkan seperti maut, gigih, dan dia bahkan tidak bisa dibeli dengan harta. Nah, seperti yang dikatakan oleh Kak Bunga, kalau kita melulu pada cinta yang sifatnya eros, begitu kita udah semakin uzur, kita semakin tidak menarik secara fisik. Nah, Raja Salomo mengatakan kalau cinta yang sejati adalah cinta yang terlepas dari eros itu. Butuh eros, tapi cinta agape adalah dasarnya. Itu menurut Raja Salomo yang dituliskan dalam Kidung Agung. Terus yang kedua, kenapa itu melekat seperti materai dan gigih? Jadi cinta itu memang menurut Raja Salomo harus diperjuangkan. Jadi ada proses adjustment. Tadi Kak Bunga mengatakan kalau cinta itu harus ada adjustment ya Kak ya? Ya, sebenarnya sih kalau untuk yang triangle of love itu sebenarnya 3 komponen itu harus ada dalam setiap hubungan. Betul. Jadi komitmennya ada ketertarikan fisik sama ya kedekatan. Seimbang lah ya, seimbang. Ya, jadi kalau misalnya dia nggak ada usaha kegigihan, misalnya contoh ya, ketika seorang pasangan mau menikah, kemudian tiba-tiba pasangannya itu yang pria atau wanita di PHK misalnya begitu. Kan secara keuangan udah nggak bisa nih gitu. Apa yang terjadi pada pasangan yang memperjuangkan cinta sementara dia sudah harus daftar katekisasi pranikah. Nah, hal-hal semacam inilah yang walaupun ditulis ribuan tahun lalu itu sangat relevan
kepada kehidupan kita yang sekarang. Itu mengenai cinta sejati menurut Raja Salomo. Terus yang ketiga, cinta itu tidak bisa bahkan dibeli dengan materi. Jadi artinya kalau kita lihat ya, awal-awal pandemi Maret 2020 itu di Pengadilan Agama Bandung, banyak sekali pasangan tuh yang mendaftarkan untuk bercerai. Nah, itu kalau cintanya memang dasarnya sama materi. Ketika kita menikah, banyak rekan saya yang akhirnya menjadi pisah begitu dengan pasangannya karena suaminya tidak bekerja atau istrinya terlalu superior karena ekonominya lebih tinggi. Nah, hal-hal semacam itu relevan dibahas di dalam Kidung Agung 8 ayat 5 sampai 7 dan amazed ya, ternyata dalam banget gitu kontennya. Gitu sih, Jauh. Iya, aku juga baru tahu tentang Oh, ada kalimat sepuitis itu dalam firman Ya, Tuhan ya, berkat betul, luar biasa betul. ya. Berarti tadi kata Kak Bunga emang cinta itu triangle harus seimbang, Iya. kan? Nah, berarti Kak di dalam kalau sebagai anak-anak Tuhan Yesus, cinta seperti apa sih yang Yesus mau Kak dalam hal berpacaran? Sebagai ke tema nih, pacaran anak Tuhan ya. Ya, yang jelas kalau dari Kidung Agung ini kita belajar bahwa cinta itu komponennya memang ada eros. Kalau kita baca Kidung Agung, Raja Salomo itu dari pasal 1 sampai 8 akan menggambarkan hal-hal yang sifatnya pemujaan terhadap pasangannya ini. Rambutnya hitam, terus kulitnya dan lain-lain yang sifatnya agak fisikal gitu. Tapi di pasalnya yang terakhir, dia menekankan fisik itu nggak selamanya jadi prioritas. Karena cinta agape, penerimaan keseluruhan terhadap pasangan kita itu utama sebetulnya. Dan memang kalau kita pacaran kan bohong lah kalau kita bilang di awal-awal nggak tertarik secara fisik. Itu munafik. Aku nggak mandang fisik kok. Nggak mungkin dong. Adalah ya gitu. Tapi kalau pernikahan Kristen memang yang kita ketahui dan cinta sejati ini sendiri yang dibahas di Kidung Agung, kalau kita mau lari ke perikopnya lagi, di perikop ya maksud saya, bahwa cinta sejati, pacaran itu dasar menuju cinta sejatinya itu sendiri. Jadi kalau cuman pacaran ngandelin fisik ya nggak bisa. Jadi buat kenalan gitu ya, ya. Kak. Buat kenalan kan. Belajar untuk menikah sebetulnya gitu. Gitu. Pacaran itu belajar untuk menikah. Ya, Terus kok betul. mempersiapkan Mempersiapkan, untuk tapi menikah. dengan batas-batas loh ya, maksudnya. Ya, itu dia. itu tuh yang anak-anak muda sekarang tuh harus ditekenin tuh ya itu. Kayak one night stand gitu-gitu ya. Maksud saya, Aduh, sebetulnya apa yang kita lakukan itu tidak ada orang yang tahu, ya kan? Tuhan yang tahu. Betul. Kalau misalnya kita bilang, Kariri bilang nih dogmatis, jangan gini dong supaya pacarannya nggak beresiko gitu. Bahkan itu terkesan sangat dogmatis. Cuman yang jelas bahwa cinta agape itu mengalahkan cinta eros sebenarnya di ujung cinta sejatinya gitu. Walaupun kita pernah melakukan hal yang salah, cepatlah berbalik gitu. Betul. Jadi ya mungkin kesimpulannya kayak sebagai anak Tuhan itu kita pacaran itu harus ada dasar kasih agapenya. Betul. Supaya ya kita pacaran, cinta kan nggak dosa dong pacaran. Nggak Itu pacaran, perintah nggak salah. Tuhan untuk kita menemukan Pasangan hidup. gitu kan. Karena kan Tuhan pasti telah memasang pasangan kita Iya, kan dari iya, lahir betul. gitu Del. Ini seru banget nih Del, kita udah Iya. dari psikologi, dari secara firman Tuhan juga oleh Kariri. Kita Iya. sekarang episode kali ini cewek-cewek super nih ya kita nih. Iya nih luar biasa nih Luar GP. biasa ya, independen. Pentolan-pentolannya cewek-cewek. Tapi cowok-cowoknya juga oke banget loh. Itu coba. Nih yang di belakang sana. Wah luar biasa loh GP Gloria nih. Jadi apa nih Del yang bisa kita simpulkan dari pembicaraan kita yang sangat luar biasa pada hari ini Del? Coba. kesimpulannya Menurut nih ya buat Menurut Adel Adel yang gimana? Adel tangkep gitu kan. Kita tuh sebagai anak muda tuh jangan muluk-muluk sih ya kalau pacaran. Maksudnya jangan muluk-muluk tuh maksudnya gini. Kita harus punya yang namanya batasan. Batasannya tuh apa sih? Batasan berperilaku sama pacar kita, batasan berbicara, batasan bertindak gitu harus ada gitu ya kalau menurut Adel. Dan jangan ngikutin nafsu sih. Karena kalau ngikutin nafsu tuh kayak ya udah hancur aja hubungannya. Segala sesuatu yang dilandasin sama nafsu itu nggak akan ada baiknya.
Tuh, Gitu karena sih, cuman kalau sesaat menurut doang gitu ya. Iya, Nah kalau dari aku sih ya, kita tuh kalau dari psikologinya itu harus imbang tuh intimacy, passion sama komitmen. Nah harus tambah lagi sama kasih agape Tuhan dalam pacaran hubungan itu. Jadi harus supaya tahu norma-normanya dan tujuannya kan pacaran baik untuk nantinya menikah seumur selama-lamanya. Jadi ya bisa juga bawa hubungan dalam doa supaya diberkati oleh Tuhan gitu tentunya. Oke, kalau bunga Kak Riri, terima kasih banyak kalau sudah datang. Sama-sama. Terima kasih Dua Kak Riri. koresponden. Terima kasih Dede. Terima kasih. Senang banget. Semoga viewernya tambah banyak ya. Aku lihat juga 800 dan semoga 800 mudah-mudahan ya. Iya. Demi kemuliaan Tuhan Yesus. Tuh, Mantap, yang mantap. mau konsultasi psikolog bisa ke Kak Bunga. Oh ya boleh, bisa banget di nomor bawah ini ya. Sekalian promosi. Oke teman-teman, nanti kita akan balik lagi, tapi sekarang kita mau menyaksikan kesaksian pujian dari GPIB Jatipon. Yeay! Hidupku hanya untukmu, ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai sejati. Ku dambah hadirmu. Inilah rinduku. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai sejati. Ku dambah hadirmu. Inilah rinduku. Hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu.
Teman-teman, kita bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Baik, kami mengucap syukur pada hari yang indah ini. Engkau perkenankan untuk berkumpul bersama-sama, sama-sama untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada hari ini kami mohon agar kami dilayakkan untuk menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami, dan kiranya Engkau mendengarkan doa-doa kami. Saat ini Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan pelayanan dari Gerakan Pemuda, terkhusus juga pengurus dan seluruh anggota Gerakan Pemuda dari GPIB Gloria di Bekasi. Kami mengucap syukur Tuhan di tengah-tengah kondisi pandemi yang berat ini, Engkau tetap menggerakkan hati pengurus sehingga dapat tetap melayani dalam kondisi yang sangat beresiko untuk kesehatan. Namun Tuhan, Engkau menjagai mereka dan Engkau tetap memberkati pelayanan dan kesaksian mereka melalui SNWG. Saat ini Tuhan Yesus Kristus yang Maha Baik, kami ingin mendoakan Opa dari rekan yang terkasih, Opa dari Gladys Busel dari sektor pelayanan 10 yang sedang kurang sehat. Tuhan, kiranya Engkau berperkara, kiranya Engkau menyembuhkan sehingga Opa Gladys dapat sehat kembali berkumpul dengan keluarga. Kami juga ingin mendoakan Bapak Mardianto Timotius, Ketua 3 kami yang sedang dalam pemulihan dengan sakit demam berdarah. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemulihan yang Engkau berikan untuk Mas Didi, dan kiranya Engkau dapat kembali menyehatkan beliau sehingga dapat bersama-sama sehat dalam melayani dan juga beraktivitas. Kami ingin mendoakan keseluruhan dari pelayanan Gerakan Pemuda. Tuhan Yesus, kami tahu begitu banyak pergumulan kami, baik dari pendidikan, dari pekerjaan, dari pergaulan kami dengan pasangan atau pergaulan kami dengan pasangan yang berbeda jenis kelamin, dan juga dengan masalah ekonomi yang mungkin kami hadapi. Tuhan Yesus, kami tidak tahu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan membimbing kami, sehingga yang terbaik yang Engkau berikan atas jawaban-jawaban doa kami sekalian. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Baik, kami serahkan juga bangsa dan negara kami yang menghadapi kondisi pelik ini. Kami yakin dan percaya dengan pertolongan Tuhan Yesus, hal ini dapat kami atasi bersama-sama. Kami juga ingin menyerahkan gereja kami, GPIB Gloria di Bekasi. Kiranya Tuhan, Engkau jadikan kami satu tubuh, satu jiwa, satu pemikiran dalam melayani Engkau dan jemaat kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Juru Selamat kami yang hidup, Sang Pemuda Agung, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami yang mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa masukan kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Halo guys, kita mau review makanan lagi nih. Kali ini produknya dari Kak Robert Sektor 9. Nah, produk yang pertama ini ada kacang-kacangan nih. Ada kacang bawang dan juga teri medan kacang. Nah, selanjutnya nih ada otak-otak Garo Rica. Nah, otak-otaknya spesial loh dari Singapura, lalu disiram dengan bumbu Garo Rica khas Manado yang enak banget. Nah, yang terakhir nih ada 2 menu ayam khas Manado nih. Ada ayam boku dan juga ayam tuturuga. Buat kalian yang ingin pesen, bisa menghubungi nomor Kak Robert yang ada di layar. Jangan lupa pesen ya guys. God bless you. Halo Glorians, kita masuk ke Warta SNWG episode 11. Warta yang pertama ada ibadah virtual Gerakan Pemuda nih di akhir bulan. Buat kamu yang lagi bergumul sama kehidupan kamu, ini tema yang tepat banget buat kamu. Taat kepada Allah versus taat kepada manusia. So, catat tanggalnya. Sampai jumpa Sabtu depan Glorians.
Yang kedua, jadwal ibadah-ibadah virtual di GPIB Gloria Bekasi nih. Ada sekolah minggu dari Pelkat PA setiap jam 8 pagi via YouTube. Lalu ada ibadah minggu Pelkat Teruna jam 3:30 sore. Kalau yang ini via Zoom ya. Kamu juga jangan lupa ada ibadah hari Minggu dan ibadah keluarga setiap hari Rabu via YouTube. Terakhir, ada persembahan. Buat kamu yang dengan tulus hati mau memberikan sebagian uang yang kamu punya, bisa scan barcode ini menggunakan aplikasi dompet digital kamu. Atau kamu juga bisa melakukan via transfer ke nomor rekening yang tertera di sini. Bukan hanya itu, kamu juga bisa langsung memberikan secara tunai ke kantor gereja. Demikianlah sekilas Warta SNWG episode 11. Sampai jumpa di next SNWG episode 12. Dan tunggu updatean kita selanjutnya di Instagram GP Gloria Bekasi. Semangat biru Ben Hur, bye-bye! Sekarang ini udah di penghujung acara nih guys. Udah, nggak usah kayak hutan rimba gitu udah nggak usah ya. Kita udah mau berpisah dong. Tapi kan kita masih ada episode selanjutnya. Sampai 1000 bersama Adel, Brenda. Wow. Nah seperti biasa dong Adel, kita sebagai penutup itu harus nyanyi Mars GP. Yoi, musik. Cinta tuh harus ya berdasarkan firman Tuhan sesuai dengan triangle of tadi, harus seimbang. Yang namanya tuh bukan diri sendiri tuh. Iya, nggak boleh menilai diri sendiri, harus mementingkan sesama dan Tuhan juga. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Dadah semua.